Oh, Gusti Allah, kula Wahai hamba nyuwun pangapura, mari kemari sayangi ke wis kampung ora asal. guna. Pulanglah dari kemarahan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Ana tangis kelayung-layung, tangise wong kang wedi mati. Busuk! Busuk! Jijik! Kenapa badan kau sebusuk ini? Apa yang kau buat sepanjang hidupmu? Cakap! 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 Ditombakne kreta Jawa, rujane roda menungso. Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Gusti Allah, Tapi sekarang kula kau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? ning sayangi wis Tuhan, ora guna. ampunkan aku. Apa lagi kerjakan dunia? Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, Ditutupi ambyang-ambyang, disirami tinggi diri. banyu Saya berlagak kembang. bagai tuan, tidak membawa watak hamba Gusti Allah, Boleh kau sembuh sekarang? wis ora guna. Tuhan, ampunkan saya. Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kullun nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
kita hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk. Ada pencipta di atas kita. Kita sebagai seorang hamba. Dan kita sebagai makhluk pasti akan mengalami kematian. Kita pasti akan mengalami mati. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap kita, setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami mati. Kematian sesuatu yang pasti, kaum muslimin dan muslimat. Kematian ada di depan kita. Setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, di mana saja kita akan mengalami kematian. Tidak ada manusia yang tahu. Ini adalah rahasia Allah. Kematian hanya Allah yang tahu. Sehingga karena kematian adalah rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Maka kita setiap saat harus menyiapkan diri dengan bekal kematian. Tentunya bekal kematian itu adalah amal soleh. Sehingga sewaktu-waktu Allah memanggil kita di hadapan Allah, kita dipanggil dalam keadaan selalu berbuat amal soleh. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita mengalami kematian, ada yang namanya sakaratil maut. Sakaratil maut, kaum muslimin dan muslimat. Dan sakaratil maut ini memang dahsyat. Dahsyatnya sakaratil maut memang luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat, sakaratil maut adalah proses sebelum manusia meninggal. Sebelum manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana saat itu seseorang mengalami kesulitan, kesakitan yang sangat berat dalam proses sakaratil maut. Sakaratil maut yang digambarkan saat-saat yang sangat berat dan menyakitkan, di mana seseorang harus berhadapan dengan kenyataan bahwa hidup ini akan segera berakhir. Dalam Islam, kaum muslimin, sakaratul maut ini adalah sebuah fase yang sangat penting dalam proses kematian. Dan ini untuk menentukan apakah kita termasuk orang yang selamat atau tidak di akhirat nanti. Sakaratul maut seringkali diiringi dengan berbagai gejala fisik dan mental. Antara lain, pertama, kesulitan bernafas. Yang kedua, nyeri di dada atau tubuh. Kemudian yang ketiga, perubahan kesadaran dan sebagainya. Dalam Al-Quran dan hadis, sakaratul maut digambarkan sesuatu yang sangat penting dan akan menentukan apakah seseorang ini selamat di dunia dan akhirnya dia akan selamat di akhirat untuk mempersiapkan diri dengan menghadapinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah satu gambaran bahwa kita ini adalah makhluk Allah. Kita ini milik Allah. Kita ini adalah seorang hamba. Digambarkan di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surat Al-Baqarah 156. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah
kita akan kembali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Imam Nawawi menjelaskan bahwa sakaratul maut adalah saat-saat akhir kehidupan seseorang sebelum meninggal dunia, di mana dia mengalami kesulitan dan kesakitan yang sangat berat karena proses kematian. Menurutnya, kecintaan dan kebencian yang diperhitungkan adalah saat sakaratul maut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan ketika sudah saat sakaratul maut, pintu taubat telah tertutup. Taubat kita sudah tidak diterima lagi, karena ini adalah akhir kehidupan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam konteks ini Imam Nawawi menekankan pentingnya seseorang dalam menghadapi sakaratul maut, karena ini akan menentukan dia menjadi hamba yang lolos dan selamat dari siksaan Allah, atau dia justru akan dijerumuskan ke dalam kesengsaraan. Inilah termasuk penentu ketika seseorang mengalami sakaratul maut di akhir kehidupannya. Oleh karena itu, Imam Nawawi juga menyebutkan tanda-tanda sakaratul maut. Yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sakaratul maut ini penentu nasib seseorang. Dia akan lolos dari api neraka, atau dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini adalah sebuah penentu nasib. Kaum muslimin, tentunya kita berharap memiliki sifat, atau kita berharap keadaan kita sebelum sakaratul maut, kita menjadi hamba yang husnul khatimah, hamba yang dipanggil Allah dalam keadaan berbuat kebaikan. Yang tanda-tandanya, kaum muslimin, yaitu ketika meninggal dalam keadaan berbuat kebaikan. Ini menurut Imam Nawawi. Kemudian yang kedua, ditandai dengan pengucapan kalimat tauhid. Ketika kita mampu berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, inilah tanda orang yang husnul khotimah. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kontinu dan terus-menerus kita bangun amal soleh kita, sehingga akan mengantarkan kita ke dalam husnul khatimah. Imam Nawawi juga menekankan pentingnya orang-orang yang hadir di sekitar orang yang akan sakaratul maut, yaitu pertama, mentalkinkan kalimat-kalimat syahadat, kalimat-kalimat tauhid, mengingatkan pada orang yang sakaratul maut untuk ingat kepada Allah dengan ucapan-ucapan tahlil, tahmid, apapun kalimat Allah yang ditalkinkan, sehingga ketika di akhir hayat si calon mayit telah mampu mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Syukur kalau bisa bersahadat dengan luar biasa. Yang kedua, kaum muslimin,
membacakan doa, yaitu doa keselamatan dari api neraka dan doa supaya diampuni dosanya oleh Allah, sehingga dia di akhir hidupnya akan mengalami kebahagiaan di akhirat. Kemudian berikutnya, menenangkan hati orang-orang yang sakaratil maut dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat-kalimat yang menyenangkan, kalimat-kalimat atau asma-asma Allah yang mengagungkan asma Allah, sehingga di sekitar orang sakaratil maut ini ingatan pandangannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ia pikirkan hanya Allah, yang ia ingat hanya Allah. Sehingga ketika dipanggil oleh Allah, dia mati dalam keadaan ingat kepada Allah, atau mati dalam keadaan dzikrullah. Inilah harapan sakaratil maut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ibnu Abi Ad-Dunya rahimakumullah meriwayatkan yang artinya kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan geraji, sayatan gunting, panasnya air mendidih dari bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk bumi tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan pasti dia tidak akan tidur nyenyak. Dari kitab Al-Maut halaman 69. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah ngerinya sakaratil maut. Kengerian yang luar biasa ketika orang-orang yang sakaratil maut tidak memiliki bekal iman dan ketakwaan kepada Allah. Karena hanya iman dan bekal takwa itulah yang akan mengantarkan keselamatan orang-orang dari sakaratil maut. Oleh karena itu, waktu kita yang tinggal sedikit ini, mari kita perbanyak amal soleh kita, amal-amal yang wajib maupun amal yang sunnah, sehingga bekal inilah yang akan mengantarkan kita, memudahkan kita menuju sakaratil maut. Ketika sakaratil maut yang sangat dahsyat ini kita bisa lalui dengan mudah, insya Allah kita akan mampu mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita, aktivitas kita dunia dengan baik di hadapan Allah. Dan akhirnya kita akan tergolong orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena timbangan kebaikan kita lebih berat dan sangat lebih berat dibandingkan dengan kejahatan yang kita lakukan. Inilah harapan kita, cita-cita kita kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Dengan amal soleh yang istiqomah, kebaikan-kebaikan yang terus kita bangun di dunia ini, ketakwaan yang kita bangun sebagai bekal kehidupan kita. Allah mengingatkan, fatajawadu fa innal ghayra zadit taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hanya dengan berbekal takwa, insya Allah bekal kita atau sanggup kita ini
akan bisa kita nikmati di yaumul qiyamah. Tentunya diawali dengan sakaratul maut yang dahsyat tadi. Kita mengalami sakaratul maut dengan mudah. Bahkan kita mampu mengikrarkan kalimat-kalimat Allah, menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kalimat-kalimat dzikir yang lain. Dan kematian kita dengan tenang, dengan bahagia menyambut panggilan Allah. Insya Allah inilah akan menyelamatkan kita nanti di yaumul qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentunya kita bermuhasabah terhadap diri kita, apakah bekal kita sudah cukup atau belum. Kalau masih belum cukup, mari kita tambah amal soleh kita, utamanya yang wajib, disempurna dengan atau dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah yang akan menyempurnakan kekurangan ibadah wajib kita. Dan termasuk ibadah-ibadah yang lain yang tentunya tidak hanya ibadah diri sendiri, tetapi juga ibadah-ibadah sosial yang membawa kemanfaatan bagi orang lain, dan bahkan mampu membawa solusi bagi orang lain. Inilah kaum muslimin yang muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kunci kita sukses menghadapi sakaratul maut hanya dengan amal soleh, kebahagiaan pasti akan tercapai. Makanya terus kita berbenah diri untuk mencapai kesempurnaan hidup kita dengan amal soleh yang luar biasa, sehingga kita mampu menghadapi dahsyatnya sakaratul maut dengan bahagia, dengan senang, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita di dunia. Semoga Allah memberikan kemudahan, semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk, dan selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi rahmat dan nikmat, bukan jalannya orang yang tersesat, dan bukan pula jalannya orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah. Kaum muslimin, demikian reminder yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya khususnya, keluarga saya, syukur bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya, sehingga kita akan menjadi individu-individu, menjadi masyarakat yang tenang dan tentram, terutama dalam menghadapi kenyataan hidup yang luar biasa ini. Ada salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim. Bagi yang NU wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Bagi yang Muhammadiyah billahi fisabilil haq wastabiqul khairat, dan bagi yang Muhammad NU wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.